Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Sulistiawan dengan PM 2417051030 dari Prodi S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung. Jadi pada video kali ini saya akan membuat penjelasan tentang gerbang logika dengan transistor, dan video ini juga sekaligus menjadi video pembelajaran saya untuk mempelajari tentang gerbang logika dengan transistor. Di sini saya sudah menyiapkan ada modul pembelajaran tentang gerbang logika dengan transistor, dan juga saya akan menggunakan sumber lain seperti Google di sini. Jadi langsung saja kita lihat di sini. Gerbang logika dengan transistor adalah rangkaian elektronik kecil yang dibuat menggunakan transistor untuk memproses data biner. Nah, transistor berfungsi sebagai saklar untuk mengontrol arus listrik, sehingga dapat mewujudkan operasi logika seperti AND, OR, NOT, NOT OR, exclusive OR, dan exclusive NOT OR. Nah, gerbang-gerbang ini adalah blok bangunan dasar dari sistem komputer dan berbagai perangkat elektronik digital. Di sini kita lihat ada transistor sebagai saklar. Nah, transistor, khususnya transistor bipolar B atau BGT, dapat bertindak sebagai saklar dan dapat dihidupkan atau dimatikan berdasarkan tegangan arus yang diberikan pada basisnya. Nah, ketika transistor ini dihidupkan, arus dapat mengalir dari kolektor ke emitor, dan ketika dimatikan, arus maka bakalan terputus. Sini ada gerbang logika digital ya. Gerbang logika digital memanfaatkan prinsip on-off transistor untuk melakukan operasi logika pada data biner. Misalkan ada 0 dan 1. Atau dalam kata lain juga sini low dan high. Nah, sistem biner ini memungkinkan perangkat elektronik untuk melakukan komputasi dan manipulasi data. Saya ada jenis-jenis gerbang logika. Mungkin lebih jelasnya saya punya referensi dan referensi gerbang logika dan ininya bentuk simbol sekaligus tabel kebenaran ya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk gerbang logika. Pertama ada operator N, yaitu bentuknya bakalan kayak gini nih, agak lonjong sedikit gini. Nah, di operator N ini dia bakalan menginputkan high atau 1 ketika mengoutputkan high atau 1 ketika dia inputannya itu high semua gitu, atau 1 semua. Di sini kan kita lihat nih, ketika dia A-nya 0, B-nya 0 inputannya, maka dia bakalan mengoutputkan 0 juga. Dan juga ketika A-nya 1, B-nya 0, dia mengoutputkan 0. Tetapi ketika A-nya 1, B-nya 1, dia bakalan mengoutputkan 1 gitu. Di sini juga ada operator OR, dan dia bentuknya seperti ini ya, agak runcing sedikit di sini. Nah, di operator OR ini dia bakalan mengoutputkan 1 atau high ketika si inputannya ini ada yang 1 nilainya, atau ada yang high, salah satu, misalkan A atau B ataupun keduanya. Kita lihat di sini, ketika dia A-nya inputannya itu 0, B-nya inputannya itu 0, maka dia outputnya bakalan 0 karena tidak ada 1. Nah, ketika inputannya itu ada 1, salah satu A maupun B di sini, dia bakalan mengoutputkan 1. Begitu juga ketika inputan dari A1 sama B-nya 1, dia bakalan tetap 1. Di sini ada operator exclusive OR. Dia simbolnya dia bentuknya sama seperti OR ini, cuman dia ada sedikit garis lengkungan gini. Nah, dia ini bakalan mengoutputkan 1 ketika inputannya itu ganjil gitu. Kita lihat di referensi gitu. Exclusive OR.
Nah ini, dia bakalan outputnya itu high jika jumlah input itu ganjil. Itu kan tadi ganjil yang dimaksud ini ketika misalkan A nih 1 dan B ini 0, berarti kan inputannya itu 1 kan atau ganjil gitu. Maka dia outputnya bakalan 1. Nah, ketika outputnya A ini 1, B-nya ini 1. Itu kan berarti inputnya itu genap kan. Kalau genap dia bakalan mengoutputkan 0. Dan di sini juga ada nih A-nya 0, B-nya 0. Itu genap kan untuk ininya inputannya. Maka dia bakal mengoutputkan 0 juga. Nah, di sini ada not n. Dia tuh untuk bentuknya itu sama kayak n ya. Cuman dia ada bentuk notnya di sini, ada lingkaran sini. Lingkaran sini maksudnya bentuk not ya. Nah, ini kalau not n sini itu kebalikan daripada si n itu sendiri. Kan dia not kan, berarti kebalikan daripada n itu sendiri untuk outputannya. Di sini ada not or. Kalau not or tadi ya sama aja kayak not n, berarti kalau not or itu kebalikan daripada si or ini. Ini ada exclusive not or. Berarti kalau exclusive not or ini kebalikan daripada si exclusive or gitu. Nah, ini ada operator not, dia tuh bentukannya seperti ini ya. Oh ya, tiap operator not itu dia bakalan ada bulatan gitu di depan bentuk utamanya. Seperti ini ada bulatan ini, sini ada bulatan di sini. Nah, ini operator not, dia jika inputnya itu misalkan inputan kita A itu 0, B itu 0, maka dia bakalan mengoutputkan 1. Ketika inputnya itu ada 1 dan B itu 0, dia bakalan mengoutputkan itu 0 gitu. Intinya kalau kita inputkan high, maka dia akan dipaksa dengan outputnya bakalan keluar low gitu. Begitu juga sebaliknya. Kita masuk lagi ke materi sini. Sini contoh implementasi menggunakan resistor sebagai jaringan input dan transistor sebagai saklar. Ada DRTL, logika resistor. Ada logika diode transistor atau DTL menggunakan dioda yang untuk fungsi penggerbangan dan transistor untuk penguatan. Sini ada logika transistor atau TTL memperbaiki kecepatan dan daya dengan menggunakan transistor untuk kedua fungsi penggerbangan dan penguatan. Ada logika komplementari metal oxide semiconductor atau CMOS menggunakan transistor MOSFET untuk efisiensi yang tinggi. Itu tadi adalah contoh implementasi untuk gerbang logika dengan transistor. Di sini sudah ada punya ini ya. Nah, ini adalah gerbang logika dengan transistor NPN. Kalau di modul tadi NPN itu sendiri adalah contoh daripada jenis transistor yang BJT atau bipolar junction transistor sini. Ada NPN dan PNP. Nah, cara kerjanya itu berdasarkan arus. Jadi dari arus kecil dari basis itu mengontrol arus besar dari korektor ke emitter. Oh ya, sini ada contohnya ini. Nah, ini dia. Dan kita ketahui tadi transistor adalah komponen elektronik dengan 3 pin. Pada dasarnya transistor ini adalah saklar antara 2 pin, kolektor dan emitor, yang dioperasikan dengan mengalihkan arus kecil dari pada pin ketiga yang disebut basis. Ini dia contoh dari transistor itu sendiri. Di sini ada basisnya atau base, sini ada kolektor, dan sini ada emitter. Kalau dari penjelasan kita baca tadi, arus kecil dari basis mengontrol arus besar dari kolektor. Berarti
arus kecil dari basis ini, dia mengontrol arus besar yang dari kolektor ini, dan kemudian ya dari kolektor ke emitter. Nah, arus kecil ini mengontrol arus besar dari kolektor ke emitter ini. Itu cara kerja si transistor. Nah, ini transistor berfungsi sebagai saklar. Dioperasikan dengan memberikan arus kecil ke basis. Ini dia ada nih. Ketika basisnya itu 0, dia bakal tidak terhubung gitu, atau saklar itu tidak terhubung. Nah, ketika basisnya itu 1, ada aliran listrik, maka dia si saklar ini bakalan terhubung gitu. Ini adalah contoh daripada transistor itu sendiri. Ini tadi ya, ada gerbang-gerbang logika. Nah, itu untuk contoh gerbang logika dengan transistor NPN. Nah, yang pertama ada gerbang NOT, kita baca tadi. Di sini penjelasan ini adalah contoh visualnya ya, daripada operasi gerbang NOT tadi. Saya ada penjelasannya. Nah, gerbang NOT sering disebut juga sebagai inverter. Nah, inverter. Nah, inverter hanya mengeluarkan kebalikan dari input. Nah, ketika inputnya itu dipaksa ke high atau 1, maka outputnya bakalan dipaksa ke low atau 0. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, ini dia inputannya. Kemudian ada yang kedua, ada gerbang N. Di gerbang N inilah contoh soalnya. Ada penjelasannya. Gerbang N adalah gerbang logika dengan boolean yang merepresentasikan perkalian dalam aljabar dasar. Ketika kedua masukan ke gerbang N dipaksa ke level logika tinggi atau 1, keluaran akan dipaksa ke level logika tinggi juga atau 1. Namun, ketika salah satu masukan dipaksa ke logika rendah atau 0, keluaran akan dipaksa ke logika rendah atau 0. Nah, ini setara dengan penyetaraan perkalian di mana hanya variabel boolean yang diizinkan. Oke. Kemudian ada gerbang NOT N. Ada contoh outputannya, contoh visual. Nah, di sini ada penjelasannya nih dari terus tadi. Gerbang NOT N juga disebut sebagai gerbang N negasi. Nah, gerbang ini merupakan kebalikan dari gerbang N sederhana. Dengan gerbang N, output dipaksa ke logika high atau 1 hanya ketika kedua input dipaksa ke logika high atau 1. Tetapi dengan gerbang NOT N, output dipaksa ke logika low ketika kedua input dipaksa ke logika high atau 1, dan output dipaksa ke logika high atau 1 dalam semua situasi lainnya. Nah, untuk logika NOT N ini, transistor disusun secara sering, tetapi output berada di atasnya. Outputnya tinggi kecuali jika input A dan B tinggi. Dalam hal ini, output diturunkan mendekati potensial ground. Kemudian ada contoh selanjutnya. Ini ada gerbang OR. Ini ada contohnya. Di sana ada penjelasannya. Gerbang OR adalah gerbang logika boolean yang merepresentasikan penjumlahan dalam aljabar dasar. Nah, jika salah satu masukan atau kedua masukan gerbang OR dasar dipaksa ke logika tinggi atau high atau 1, keluaran dipaksa ke logika tinggi juga atau 1. Dan jika kedua masukan atau inputan dipaksa ke logika rendah atau 0, maka outputnya bakalan dipaksa ke logika rendah juga atau 0. Nah,
Nah, hal-hal ini sangat mirip dengan pernyataan penjumlahan, yang dimana hanya variabel boolean yang diizinkan. Untuk logika OR ini, transistor sejajar dengan keluaran didorong ke tinggi jika salah satu transistor mengatakan arus. Di sini ada gerbang not OR, ada contohnya. Ya. Nah, gerbang not OR ini disebut sebagai gerbang negasi OR, dan gerbang ini merupakan kebalikan atau kebalikan dari gerbang OR sederhana. Nah, dengan gerbang OR, output dipaksa ke logika low atau nol. Ketika kedua input dipaksa ke logika low atau nol, dan output adalah logika high atau satu, dalam semua situasi lainnya. Tetapi dengan gerbang negasi OR, output dapat dipaksa ke logika high atau satu. Ketika kedua input dipaksa ke logika low atau nol, dan output dipaksa ke logika low atau nol dalam semua situasi lainnya. Nah, untuk logika NOR itu sendiri, transistor sejajar dengan output di atasnya, sehingga jika salah satu atau kedua input tinggi, maka output didorong ke rendah. Nah, ini ada gerbang eksklusif OR. Ada contohnya, implementasian. Di sini ada penjelasan. Nah, gerbang eksklusif OR juga disebut sebagai, nah ini gerbang SOR disebut sebagai eksklusif OR. Dengan gerbang eksklusif OR ini, output dipaksa ke logika high atau satu. Ketika inputan secara eksklusif dipaksa ke logika high atau satu, jika kedua input dipaksa ke logika low atau nol, atau logika high atau satu, output bakalan dipaksa ke logika low atau nol. Nah, ini mirip dengan logika OR, dengan pengecualian kedua input berlogika high atau satu. Nah, kalau seperti yang kita lihat nih, ini kan dibangun gerbang lainnya dari sirkuit menggunakan gerbang N OR, ya, not N OR sama N nih di sini. Ini flip-flop ya. Itu tadi adalah contoh implementasi daripada gerbang logika dengan transistor. Implementasinya menggunakan NPN. Nah, itu tadi kan kita baru bahas BJT ya, yang tadi bipolar junction transistor. Nah, transistor juga punya jenis yang lain, yaitu jenis MOSFET atau metal oxide semiconductor field effect transistor. Nah, di MOSFET ini punya dua jenis, ada NMOS dan PMOS, dan ini dikendalikan oleh tegangan pada terminal gate. Nah, MOSFET ini lebih hemat daya, cepat, dan digunakan pada IC digital modern seperti CMOS atau complementary MOS. Kalau yang BJT tadi itu cocok untuk ilustrasi logika sederhana seperti yang sudah kita bahas tadi. Ini adalah implementasi gerbang logika ya dengan transistor, kita sudah bahas. Ini gerbangnya. Analisis simulasi tabel kebenaran udah kita bahas. Ada skematik transistor. Nah, setiap gerbang logika dapat digambar dengan diagram rangkaian transistor yang menjelaskan hubungan input, output, VCC, dan JMD. Yang tadi ya. Nah, di sini ada aplikasi di dunia nyatanya. Pertama, ada semua IC logika TTL atau CMOS menggunakan transistor sebagai dasar. Nah, yang kedua ada mikroprosesor dan RAM menggunakan gerbang not N dan not OR berlapis-lapis. Di sini ada transistor CMOS memungkinkan jutaan gerbang dalam satu chip. Itu adalah contoh aplikasi dunia nyata ya. Mungkin segitu aja penjelasan daripada materi.
sekaligus proses belajar saya tentang materi gerbang logika dengan transistor. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.